Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana, semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya kenyang? Alhamdulillah. Gratis. Nantinya ini banyak apa? Kayaknya keberatan ini. Sudah nambah semua ya? Bagaimana? Udah nambah semua? Alhamdulillah. Semoga pulang dari sini nambah semuanya. Nambah oleh-oleh, nambah anak, nambah berat badan, tapi jangan nambah istri. Kalau nambah istri saya akan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi hati-hati ya untuk ibu-ibu, takutnya nambah. Gimana untuk Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al bil Madinah bi'faini. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini berlipat ganda keberkahannya daripada keberkahan yang berada di kota Makkatul Mukarramah. Jadi kita bisa saksikan kembali kanan kiri kita banyak sekali kebun kurma, dan juga di berbagai tempat di toko banyak buah-buahan. Ada juga yang dari luar, akan tapi banyakkan juga dari dalam Madinatul Munawwarah, karena di kota Madinah merupakan tanah yang sangat berkah. Tumbuh-tumbuhan di sini sangat bagus dan juga sangat berkah, apalagi kurma, yang mana kurma tersebut menjadi obat, khususnya kurma ajwa. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyaksikan kembali, bisa menyaksikan sendiri seperti apa keberkahan yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Kalau di kota Mekah kita tidak akan menjumpai kebun kurma, tidak ada di sana. Kalau kita mau beli kurma harus di toko, tidak ada kebunnya. Tapi kalau di sini ada kebunnya. Jadi di sini keberkahan kurma itu lebih, ataupun gizi di dalam kurma itu lebih banyak daripada di kota Makkatul Mukarramah. Jadi alhamdulillah kita semua sudah bisa mencicipi, ataupun mungkin ada jemaah yang beranjak kurma. Alhamdulillah, semoga keberkahan tersebut sampai ke Indonesia dan ke tujuan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Siapa nanti Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan menuju ke Jabal Uhud, peperangan Uhud, tempat sejarah yang sangat menentukan di dalam majunya agama Islam dan kebesaran agama Islam. Jadi di Jabal Uhud, di Gunung Uhud itulah terjadinya peperangan kedua terbesar setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan peperangan Uhud itu terjadi disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah dikarenakan kekalahan kaum Quraisy di waktu peperangan Badar. Di waktu peperangan Badar itu kaum Quraisy kalah mutlak, karena jumlahnya kaum Quraisy di waktu itu adalah 1000 pasukan dari kaum Quraisy, sedangkan dari kaum muslimin itu cuma 313. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin, sehingga peperangan di Badar itu dimenangkan mutlak oleh para kaum muslimin. Dan setelah peperangan Badar, maka kaum Quraisy itu dendam, karena banyak dari tokoh kaum Quraisy yang meninggal, di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal tersebut merupakan salah satu daripada pemuka Quraisy ataupun tokoh Quraisy. Setelah pulang ke kota Makkatul Mukarramah, para kaum Quraisy, maka Abu Sufyan itu merencanakan untuk menyerang kembali kota Madinatul Munawwarah dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Yang mana di waktu itu pasukan kaum Quraisy di peperangan Uhud itu sebanyak 3000 pasukan. Tambah kalau di perang Badar itu cuma 1000. Akan tapi di peperangan Uhud itu kaum Quraisy berjumlah sebanyak 3000 pasukan. Di mana itu pemimpin adalah Abu Sufyan, dan juga sebagai panglimanya adalah Khalid bin Walid di bagian
pasukan yang berkuda. Jadi banyak dari para kaum Quraisy itu ikut untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin yang harus diperangi? Karena kaum kafir Quraisy di kota Mekah itu takut nantinya kalau agama Islam di kota Madinah berkembang lebih banyak dan menyeluruh ke seluruh dunia, maka kota Mekah akan dihancurkan juga, akan dijadikan kota yang Islam. Tapi alhamdulillah sekarang kota Mekahul Mukarramah sudah bersih dari kaum kafir, semuanya Islam. Jadi di waktu itu tahun 6 Hijriah Rasulullah Fathu Mekah. Rasulullah Fathu Mekah di tahun 6 Hijriah. Tetapi di waktu peperangan Uhud, Rasulullah dan para sahabatnya hampir kalah. Di waktu peperangan Uhud itu ada 2 kali peperangan. Yang pertama itu Rasulullah memenangkan peperangan. Mutlak itu dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah dan para sahabat di waktu peperangan Uhud, beliau cuma pasukan 700 pasukan. Yang awalnya berangkat dari Masjid Nabawi, itu Rasulullah mengumpulkan 1000 pasukan. Akan tetapi ada dari kaum munafik, kaum Yahudi yang menyusup menjadi anggota Islam ataupun pura-pura masuk Islam, itu dinamakan kaum munafik. Jadi orang yang berpura-pura itu munafik, pura-pura baik misalkan, ataupun masuk di dalam satu kelompok tapi orang tersebut bukan, akan orang tersebut mau menghancurkan, maka orang tersebut dinamakan orang munafik. Maka di kaum munafik tersebut 300 pasukan mundur di waktu perjalanan menuju peperangan Jabal Uhud. Itu ketua daripada kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay. Kalau namanya bagus, Abdullah, artinya itu hamba Allah. Akan tetapi sifat dan perilakunya seperti kaum kafir. Jadi setelah peperangan Badar itu timbullah kaum munafik. Kalau sebelum peperangan Badar itu tidak ada. Sampai sekarang kaum munafik itu sampai lebih banyak lagi sekarang kaum munafik. Tetap pemimpinnya dulu adalah Abdullah bin Ubay. Jadi di waktu peperangan Uhud itu Rasulullah berangkat dengan pasukan sebanyak 1000 pasukan. Akan tetapi pertengahan jalan kaum munafik yaitu Abdullah bin Ubay itu mundur ataupun membawa pasukan kaum muslimin lainnya itu kembali ke kota Madinah. Maka tersisalah daripada pasukan Rasulullah yaitu sebanyak 700 pasukan. Akan tetapi walaupun dengan 700 pasukan itu Rasulullah tetap memberi semangat terhadap para sahabatnya, sehingga para sahabat semangat dan memenangkan peperangan yang pertama. Waktu Rasulullah mencari para sahabat yang sudah meninggal, ini Gunung Uhud ya? Beliau menemukan pamannya, yang mana pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sudah meninggal dengan keadaan tidak wajar. Perutnya itu dibedah dan perutnya diambil, hidung dijadikan tabung. Jabal Rahmanya mana? Jabal Rahmanya hati ataupun jantung Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu diambil dan dikunyah oleh mana Uhudnya? Masuk. Andaikan hindun bisa memakan jantung Sayyidina Hamzah, maka hindun tersebut akan selamat dari api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan tidak bisa dimakan dan dimintakan kembali. Dan Jabal Uhud merupakan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhud ini cinta kepadaku, begitu juga dengan saya mencintai Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud merupakan jabal yang paling terpanjang dan tertinggi di kota Madinatul Munawwarah, yang mana panjangnya itu 7 kilometer panjangnya Jabal Uhud. Kalau misalkan ada jemaah yang mau menaiki Jabal Uhud, silahkan. Kalau yang mau naik Jabal Uhud tidak apa-apa, saya tidak melarang. Tapi bulannya nanti
cari taksi sendiri ya. Nggak apa-apa. Atau nanti saya jemput, nggak apa-apa. Dan sebelah kanan inilah Jabal Uhud yang kemerah-merahan. Dan nantinya Jabal Uhud ini akan berada di surga. Semoga kita melihat di surga kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada satu amalan soleh, pekerjaan yang mendapatkan pahala seperti Jabal Uhud, yaitu orang yang sholat jenazah. Jadi orang yang sholat jenazah akan mendapatkan pahala sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud. Mau? Makanya kalau para jemaah mau, maka kita jangan sampai malas untuk melaksanakan sholat jenazah. Saya sholat jenazah bersama imam 4 takbiran lillahi ta'ala. Kalau misalkan ada jemaah bapak-bapak Kurma. mau ikut ke pemakaman babi, silahkan. Orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka orang tersebut akan mendapatkan 2 pahala Jabal Uhud. Kalau cuma sholat itu mendapatkan 1, akan tetapi kalau mengantarkan sampai ke kuburan itu mendapatkan 2 pahala. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu jangan sampai ikut, ya dilarang. Artinya ada fitnah. Ini misalnya jamaah ataupun orang perempuan, kenapa dilarang untuk mengikuti pemakaman itu? Karena takut terjadi fitnah. Jadi disinilah Rasulullah memperjuangkan agama Islam supaya agama Islam sampai ke kita semuanya. Nah, ini Jabal Rumat. Yang di sebelah kiri ini Jabal Rumat namanya. Rumat, Jabal Rumat atau pemanah. Disitulah 50 pemanah oleh Rasulullah didapatkan. Yang mana akhirnya 40 daripada pemanah tersebut turun untuk merebut harta rampasan. Itulah Jabal Rumat namanya. Musuh itu dari arah barat. Arah barat di sana. Arah barat di sana. Jadi musuh di waktu itu peperangan terjadi di pagi hari. Rasulullah berada di arah timur, sedangkan kaum kafir itu berada di arah barat. Sehingga kaum kafir di waktu melihat kaum muslimin itu silau karena sinar matahari. Itulah hebatnya Rasulullah di dalam menempatkan pasukannya. Jadi kaum kafir itu di arah barat di sana. Dan itu ada pagar di sebelah kanan, itu merupakan tempat pemakaman para syuhada sebanyak 70 syuhada. Dan syuhada yang paling utama adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Bukan Hamzah yang di depan ya. Yang di depan ini orang syuhada biasa, orang Madura. Semoga syuhada juga. Dan setelah itu syuhada Badar. Jadi Sayyidus Syuhada itu Sayyidina Hamzah. Dan setelah itu syuhada di Badar itu juga mulia dibandingkan syuhada di Jabal Uhud. Dari sinilah para kaum kafir tempatnya camp dan juga arah peperangannya. Kalau kaum muslimin di arah timur. Dan juga kita di sini turun sebentar karena waktunya sudah mepet. Kita harus mengejar sholat duhur di Masjid Nabawi ya. Lebih utama sholat duhur di Masjid Nabawi daripada kita lama-lama di Uhud. Dan sekarang saya minta maaf sebesar-besarnya untuk para jemaah, jangan belanja. Jangan belanja. Nah, ya, jangan belanja. Biar kita dapat berjemaah di Masjid Nabawi. Dan kita insya Allah nantinya langsung menuju ke masjid atau ke hotel biar jemaah dapat sholat berjemaah di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 pahala. Kalau di sini kita cuma melihat biar tahu tempatnya sejarah, tahu tempat sejarah dan mengambil barokah, menjadi syafaat daripada syuhada. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti dikumpulkan di surga dengan para syuhada. Dari sini ke Nabawi, kalau kita ambil jalan lurus, insya Allah cuma 10 menit. Nanti kita ambil jalan pintas ya, jalan pintas.
sana. Kita ke Kiblat lain kan cuma lewat aja kan, yang salah turun kan. Di sini itu ada dua jalan dari Jabal Uhud. Kita langsung menuju ke hotel bisa, ataupun kita melewati Qiblatain dan Perang Khandaq. Akan tapi jalannya itu masih agak lama. Nah, itu. Kalau kita, insya Allah tidak akan keburu. Bagaimana enaknya para jamaah? Nanti gini, apa kita langsung ke hotel nanti setelah dari sini? Apa mau melewati Qiblatain dan Perang Khandaq? Langsung aja. Langsung ya? Yang setuju langsung angkat tangan dulu. Yang setuju langsung ke hotel angkat tangan. Langsung. Oke, kita langsung ya. Di sini kita cuma 10 menit saja, tanpa belanja, tanpa naik gunung, tidak usah. Langsung foto dulu. Di mana bumi dipijak, di sana kita berkodak ya. Bismillah. Kimak saya lah. Saya nih ada foto-foto. Ya. Ini Gunung Uhud. Jauh dulu tuh mana, Bang? Kita dipoto aja dari mobil aja sudah lah, apalagi Mana Jabal Uhud? Yang mana? Oh, itu Jabal Uhud. Mana? Itu Jabal Uhud. Ya udah ikut yang banyak aja. Daripada jam 12 Pak, jadi dulunya orang berperang di sini, kan? Ini dah di sini. Tower tuh jadi orang berperang ini. turun tapi sebagian Ini yang Jabal Uhud ini. Ayo. Mumpung lagi di sini ya, mumpung ya. Turun. Ayo. udah. Hah? Itu dibawa turun sama katanya. Nggak usah turun. Berapa ya? Ya udah, sampai sebentar Kalau ya 10 sekalian. menit nggak mungkin. Turun 10 menit nggak mungkin. Iya, mengumpulkannya susah. Iya. Ada jalan-jalan dah, serah. Turun ya? Ya. Turun. Turun. Mau kemana? Yang mau tanya mau kemana? Iya. Turun. Mana? Mantap ya. Tanpa minta Kita, uang, tak kau bawa. gini lah, Mama tapai turun ya. kita turun dulu sebentar. Main. Apa tujuannya? Pertama bukan untuk foto ya. Pertama tujuan Mana, kita Nen? mengucapkan salam ke Sayyidina Syuhada Iya. dan para syuhada lainnya. Setelah mengucapkan salam, kita langsung balik ke Mobil ayo, habis sini ayo. Lanjut. Jangan sampai pisah. Jangan foto sendiri-sendiri. Iya. Ya, ya, ya. Mana ke? Kita Ayo. mengucapkan salam. Mumpung di sini. Ayo. Sampai di Indonesia besok lumayan lagi tuh. Tuang mobil. Ayo, kita menuju ke Uhud. Ini Gunung Uhud. Itu gunung di tempatnya Rasulullah SAW berperang dengan orang kafir dulu menyebarkan Islam. Nah, luar biasa. Ayo yang merah. Ikut Amin. Awas hilang nanti hilang.
Masya Allah. Yang Jabal Uhud tuh yang mana Ustaz? Ini sampai sampai akhir. Yang Jabal Rahmah yang mana? Jabal Rahmah di itu. Di Mekah. Oh di Mekah ya. Yang Jabal Ruman ini ya? Yang Jabal Rahmah di Ya tempat pemanah 50 itu. Jadi di sini. Nah, pemanah di sini. jadi orang kafir itu dari mana dulu? Orang kafir itu dari mana? Orang di sana. Oh dari sana ya? Kafir. Oh, kan dia karena kan orang Islam diapit oleh dua kan? Di belakang kan? Dan apa? Tempat kemah Rasulullah. Oh. Di masjid nih. Di juga. Oh, rumah itu nggak di atas bukit di sini ya? Kecil apa namanya? Kemah Rasulullah dekat dengan Jabal Uhud. Oh. Jadi biar kaum Quraisy tidak bisa menyerang dari belakang. Ya ya. Kalau naik ke atas tuh capek juga orang Quraisy. Nggak bisa dari Dia kalau lebarnya dikit ya, panjang aja deh kan? Ya. Panjang dari sana kan? Boleh Ustaz mau mencoba Ustaz? Enggak Ustaz, beliau mau coba katanya. mencoba apa? Coba naik. Tadi pohon kurmanya dipanjat sama beliau. Ya, kita sedang menuju ke makom syuhada Uhud ya dan Badar ya. Oh, syuhada Badar kubur sini juga? Sudah Badar ada di Badar. Oh, di Badar bukan di sini ya. 2 jam. Oh. Kan kalau tempat itu merebut penampakan Ya. dari sana turun dan juga untuk kalau dulu langsung menuju ke Jabal ini. Mengambil alih. Kalau di atas mana kan mantap bawa kan? Kalau dulu kan mana jauh panas, sekarang mana sampai kita mana jauh sana kan? Ya. Kalau panas-panas sahabat tuh panas sewu. Satu panah keluar 1000. Mau berata. Panas sewu. Ya. Kita turun hanya sekitar 10 menit saja. Jangan sampai kita ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Berarti apa namanya Honda kita lewat tadi ya? Enggak lewat di sana ya. Honda. Kita nggak kekejar lah sholat karena kita dari hotel ke jalan kaki aja deh. Berapa? Waktu sholat jam berapa? Sekarang jam setengah 12. Jam setengah 1. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 12 kurang. Oh, enggak kejar Ustaz. Kagak kejar, mending zuhur sini sekalian. Hah? Kagak kejar. Kalau begini gimana Ustaz? Untuk satu zuhur ini aja kita sholat di sini. Nah, daripada kita ngejar di Masjid Nabawi juga nggak dapat gitu. Nggak dapat, kan jalan kaki ke hotel Bagaimana enaknya jemaah? Kita tanya sama mutawifnya. Abis itu kita bisa lagi lewat Hondak dan itu ke situ itu. Sini Bun, boleh lihat sini. Kadang Halo Bun. Bun sini. Sini. Assalamualaikum ya ahlul bada ya ahlul uhud. Raqamat wa inna insyaallah bikum lahiqun. depan kita ini yang dibagi bata ini ada 3 orang. Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Khalid bin Umar. Di sini ada 3. Ini makomnya. 67 itu ada di sana, duduk sebelah kiri di sana. Lalu itu di pojokan itu yang ada batu-batu juga. Itu yang 63, yang 67. Sayyidina Hamzah ya. Ini imamnya para syuhada nih. Kami tadi menceritakan, tidak selesai kami ceritakan sedikit di sini. Pada waktu itu, pada malam itu ternyata ada orang yang baru menikah. Sahabat baru menikah, malam pertama sedang menikmati malam pertama. Ustadz Hamzah, mana yang siapa namanya yang sahabat yang nggak sempat mandi janabat itu yang mana ke kuburannya? Sini juga. Oh. Iya. Ada apa? Kenapa?
Tat, lanjut aja, Tat. Ya. Tat, lanjut aja. Bukan di diving sebenarnya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amman Nabi. Ya. Ya Umar. Ya Amman Nabi. Ya aman Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Sayyidus Syuhada. Wa asadu Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadallah. Ya Asadallah. Wa asyada Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qadimul Muhtar. Ya Qadimul Mukhtar. Ya man asbata. Ya man asbata qadamaihi على الرحمن على الرماه ala rimahi حتى hatta أتاه atahu اليقين. al yakin. السلام عليكم Assalamualaikum. يا شهداء أحد. Ya syuhada Uhud. السلام عليكم Assalamualaikum. يا عثمان. Ya Utsman. السلام عليكم Ya assalamualaikum. يا شهداء أحد. Ya syuhada Uhud. اللهم Allahumma اجزهم عن الإسلام anil Islam وأهله wa ahlihi وأفضل wa afdal الجزاء al jazai وارفع درجاتهم darajatihim وأكرهم wa akrihim مقامهم maqamahu بفضلك bifadlika وكرمك wa karamika يا أرحم ya arhamah الكرام. al-karami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Gunung Pemanah Ya. dan syafaat dari para syuhada yang berada di sini. Habis apa? Sama foto kan? Habis baterai. Oh. Hanya di waktu Saudi Madinah ini terkena banjir, maka jasad syuhada sebanyak 70 itu semuanya keluar dari kuburnya. Semuanya keluar sehingga para syuhada itu dikumpulkan di tempat ini. Kenapa Sayyidina Hamzah ditemukan bahwasanya ini Sayyidina Hamzah dikarenakan di perutnya beliau itu ada lukanya di perutnya yang perlu diambil hatinya dan juga diambil perutnya diambil dan juga ditanggalung. Itulah tanda bahwasanya Sayyidina Hamzah. Jadi dibedakan Sayyidina Hamzah dengan yang lain. Itulah tempat Sayyidina Hamzah dikuburkan. 70 yang ada di sini semuanya. Dan juga kenapa ada banjir sehingga para syuhada itu keluar dari kuburnya merupakan untuk bukti bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya bukan mati, akan tetapi cuma pindah tempat saja. Wala tahsabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang meninggal di jalan Allah, maka orang tersebut bukannya mati akan tapi masih hidup, dan orang tersebut dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi ruhnya syuhada, orang yang mati di jalan Allah itu ditaruh ataupun dikasih burung, dan burung tersebut terbang di surga.
dan bulan tersebut makan buah-buahan dan minum air di surga. Setelah itu para syuhada ruhnya yang berada di itu dari surga langsung para burung yang membawa para syuhada tersebut hingga di Assalamualaikum ya Amar Nabi Sayyidina Hamzah ibni disitulah para syuhada disebutkan yang 70. Awalnya tidak ada yang tahu tempatnya di mana, di kawasan Uhud saja. Tapi karena ada banjir itulah jadi dikumpulkan di sini semua para syuhada yang 70. Yang dibedakan cuma Mus'ab bin Umair dan juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau Mus'ab bin Umair kenapa bisa ketawa? Karena Mus'ab bin Umair itu merupakan sahabat Rasulullah yang banyak dukanya, sekitar 70 duka. Jadi diketahui oleh para ulama yang berada di Saudi. Sayyidina Hamzah ini yang lain itu ditaruh di sini dan dikasih tahu. Semoga kita mendapatkan syafaat yang ditentukan dengan para syuhada. Amin. Ya, amin ya Rabbal Amin. Dan sekarang kita kembali ke bis ya. Foto dulu. Foto dulu backgroundnya ini. Nah, foto dulu ya. Foto dulu buat kenang-kenangan. Jadi nanti Ya, demikian cuplikan kita tentang Gunung Uhud. Ini Gunung Uhud yang begitu panjang, sekitar 5 kilo sana. Kemudian kuburan syuhada Uhud, masjid di sana tuh Jabal Rumah tempat pemanah. Demikian, semoga kita dapat syafaat dari semua selama para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.